warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eniati SPDI CGP Angkatan 11 dari SD Terobani Kendal akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 terkait materi diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Ika Ariningsih, SSI selaku Kepala SD Terobani Kendal. Yang saya hormati teman-teman semua Ustazah SD Terobani Kendal yang dirahmati Allah, serta teman-teman CGP Angkatan 11 dari SD Terobani Kendal yang semuanya insya Allah dirahmati Allah. Langsung saja ya teman-teman. Di sini saya atas nama Eniati SPDI CGP Angkatan 11 dari SD Terobani Kendal akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.1, yaitu penyebaran diseminasi budaya positif, yang mana dari aksi nyata ini merupakan suatu penyebaran budaya positif yang sudah kami terima dalam pendidikan guru penggerak, yang ini kita akan sampaikan kepada panjenengan semua guru-guru SD Terobani Kendal, sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita di sekolah di SD Terobani Kendal bisa melaksanakan kegiatan terutama yang sedang kita akan pelajari bersama, budaya positif. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan acara dan dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada ustaz-ustazah semua. Yang pertama di sini ada profil saya, Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIT Terobani Kendal. Selanjutnya Ustazah, dari latar belakang kami melaksanakan kegiatan diseminasi ini adalah bahwa sekolah adalah institusi pengembangan karakter. Setuju teman-teman semua? Iya. Selain di rumah, sekolah juga merupakan tempat kita untuk mengembangkan karakter siswa-siswi kita semua. Kemudian
Tujuan dari kegiatan ini yaitu ataupun kegiatan yang kita laksanakan membiasakan murid untuk menerapkan budaya positif supaya terbangun karakter yang baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya teman-teman semua, dari yang hadir di sini, kira-kira apa saja profil pelajar Pancasila itu? Kreatif, ya, tepat sekali. Selanjutnya, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Selanjutnya, kreatif. Yang terakhir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul sekali semua. Dari dimensi yang sudah kita sebutkan ada 5 apa 6 Ustaz-Ustazah? 6 ya, 6 tadi merupakan profil pelajar Pancasila yang harus kita laksanakan dan kita biasakan dalam sekolah kita, yaitu SD Intero Bani. Masih semangat teman-teman semua? Iya, selanjutnya Ustazah, untuk materi dari modul 1.1 di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini tugas kita sebagai guru yaitu adalah menuntun putra-putri kita dari sekolah SD Terbani, siswa-siswa kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak itu sudah memiliki bakat sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal menuntunnya untuk bisa berkembang bakat tersebut. Selanjutnya, kemudian di modul 1.2 yaitu terkait materi nilai dan peran guru penggerak. Apa saja yang harus kita laksanakan ataupun yang harus kita aplikasikan sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Selanjutnya, masih semangat ya Ustaz-Ustazah? Masih ya. Sambil menuju kita ke materi selanjutnya, untuk menambah semangat, saya pengen ada tepuk-tepuk dulu ya biar makin semangat. Tepuk apa ya? Oh iya, Yel SD Intero Bani. Yuk, semuanya bisa aktif untuk bisa Yel SD Intero Bani. Sambil berdiri, yuk tambah semangat. Yel SD Intero Bani. Yel SD Intero Bani. Ramah, optimis, berbudi, berprestasi, aktif, nasionalis dan islami. Itulah jiwanya SD Intero Bani. Semoga selalu berjaya. Amin. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
guru. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Dari kelima ini diharapkan kita bisa melaksanakan tugas-tugas ataupun peran sebagai seorang guru. Selanjutnya di modul 1.3 di sini ada visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berbudaya dan berkarakter profil pelajar Pancasila, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Profil pelajar Pancasila ada 6, ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, ya, kita di sini sedang mempelajari atau bersama-sama membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Coba siapa yang bisa memberikan penjelasan ataupun kata kunci dari budaya positif itu apa? Oh iya, monggo Sri. Apa sih budaya positif itu? Budaya mungkin kebiasaan. Iya, kebiasaan. Iya. Kebiasaan baik. Iya, terima kasih Usri, tepuk tangan kepada Usri. Iya, dari yang Usri sampaikan, budaya itu kebiasaan, positif itu baik. Ya, selanjutnya ada yang lain dari sisi kiri. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa sih budaya positif itu? Monggo. Tidak ada? Oh iya, cukup ya. Dari yang disampaikan Usri tadi betul ya, benar. Bahwa apa sih budaya positif itu di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira setuju nggak kalau muridnya seperti ini? Iya, setuju sekali ya. Jadi kita bisa menciptakan budaya positif ini dan sebenarnya sudah kita laksanakan juga ya. Sudah kita laksanakan jauh-jauh hari tentang keyakinan budaya positif ini. Ya, namun kita belum dengan materi yang baru ini kita merefresh kembali materi tentang budaya positif. Oke, selanjutnya. Kemudian hal apa yang akan kita pelajari dari budaya positif di sini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas setelah poin ini. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini harus kita ubah ya, yang zaman kita dahulu kita bersama guru-guru kita yang kita masih SD, kita menjadi murid yang sangat patuh ngoten nggih. Dan ini harus kita ubah, yang akan kita terapkan kepada murid kita. Yang pertama adalah belajar yang berpihak
di sini adalah tidak lagi teacher center, tetapi apa teman-teman? Student center. Iya. Jadi kita sebagai guru memberikan fasilitas dan memberikan pelayanan kepada murid kita. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi kita, yang mana biasanya kita terutama mapel matematika yang dirasa jenuh bagi murid-murid kita. Mari kita ciptakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, yang kreatif, sehingga dari metode pembelajaran yang menyenangkan tadi, murid-murid kita bisa menciptakan suasana yang senang dan nyaman dan tetap bersemangat untuk belajar. Yang ketiga, guru menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memiliki akhlak ataupun budi pekerti yang baik. Selanjutnya, kemudian di sini ada disiplin positif. Bisa minta tolong dibacakan untuk yang nomor 1, Uslaili. Nomor 1, Iya. suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif antara guru dan murid. Iya, di sini adalah disiplin positif itu adalah suatu cara disiplin tanpa kekerasan, tanpa kekerasan dan ancaman, yang biasanya kita mungkin zaman dulu, kalau tidak melaksanakan PR ini akan saya hukum. Nah, ini merupakan suatu kesalahan, ketidakbenaran kita dalam pembelajaran. Yang kedua, minta tolong Usretno untuk dibacakan Usretno terkait dengan disiplin positif yang kedua. Disiplin positif mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Iya, disiplin positif mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, Usliswa, minta tolong Usliswa dibacakan poin ketiga. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Iya, jadi kita di sini tidak lagi sebuah hukuman yang hanya satu arah dari guru kepada murid, tapi di sini lebih ke anak-anak bisa memahami konsekuensi yang mereka lakukan jika itu suatu kesalahan. Kita ajak mereka diskusi, kita ajak mereka untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu jika salah akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi kita mulai biasakan jangan hukuman, jangan suatu ancaman ataupun yang lainnya dengan bahasa yang mereka takutkan, tapi kita mulai biasakan dengan suatu konsekuensi. Yang keempat, minta tolong Useti untuk dibacakan Useti. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan
ancaman maupun hukuman. Iya, jadi disiplin positif di sini merupakan sebuah kesadaran, tidak lagi sebuah tuntutan, tapi sudah dibiasakan untuk menjadi suatu perilaku yang terbiasa untuk mereka lakukan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Lanjut. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya di sini adalah nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Misalnya saja dari nilai yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa kita peroleh nilai tersebut dalam pembiasaan anak-anak sholat berjamaah. Kemudian apa lagi? Saja berdoa, kemudian murojaah, kemudian sholat duha. Ya, banyak sekali yang sudah kita terapkan dalam sekolah kita. Lanjut. Kemudian tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Wah, ini bahasanya maklum ya. Ini dari guru PAI membaca bahasa Inggris agak-agak. Menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa anak-anak kita itu mereka melakukan suatu perilaku yang mungkin perilaku itu bisa berdampak baik ataupun berdampak yang tidak baik untuk teman-temannya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini biasanya untuk anak-anak kelas bawah ya, ngerti ya usia. Biasanya kalau anak-anak kelas bawah, ayo siapa yang berdoanya keras kasih bintang, ngerti ya. Nah ini kadang sesuatu itu anak-anak harapkan dari poin yang nomor 2 ini untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini ada diagram lingkaran kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini adalah sebuah naluri seorang manusia, yaitu yang memiliki 5 kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ya, jadi itu adalah suatu kebutuhan yang harus
diterima atau harus yang kita dapatkan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan. Jadi makanya kenapa anak-anak ingin selalu menang atau karena di sini ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang ingin berkuasa, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan akal pilihan. Jadi ingin bebas melakukan apapun, ya tidak peduli apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak kita ya memang tarafnya masih di SD, ya inginnya bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, Ustazah? Apa? Belajar sambil bermain. Ya, kita sesuaikan dengan masih di tingkat sekolah dasar. Di sini ada kuis. Coba Ustazah bisa diperhatikan. Nanti kira-kira ini dari yang kebutuhan dasar yang 5 tadi. Masih ingat Ustazah apa saja? Yang pertama, kebutuhan apa? Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kasih sayang. Nanti kita akan coba tebak kira-kira dari cerita ini, kasus ini, si Dinda itu membutuhkan kebutuhan yang mana. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira dari cerita ini, kebutuhan mana yang sedang Dinda ingin peroleh? Iya, kenapa kok bisa kasih sayang? Bisa ada yang menyampaikan salah satu? Kenapa harus Rosin ya? Ya, seorang siswa itu dalam proses pembelajaran itu butuh rasa nyaman dan kasih sayang dari gurunya agar pembelajaran itu bisa efektif dan dapat diterima oleh siswa. Terima kasih Rosin, betul ya. Jadi Dinda di sini ingin memperoleh kebutuhan rasa kasih sayang ya, di mana seorang murid itu juga
gurunya bahwa sekolah itu adalah tempat kedua ya setelah keluarga. Guru-guru merupakan pengganti sosok ayah dan ibu di rumah. Jadi kita tetap memberikan kasih sayang supaya anak belajar itu nyaman, kemudian ilmu yang kita berikan bisa diterima dengan anak-anak dengan baik. Ya, betul sekali. Selanjutnya, tulis kedua. Mohon bisa didengarkan. Kira-kira nanti di sini apa kebutuhan yang ingin dipenuhi? Tahun ini Dimas Benar berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Ada yang ingin bisa menjawab dari kasus ini? Silakan teman-teman. Oh iya, di sini dari perkataan Dimas ada beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira di sini ada kebutuhan apa? Pengakuan. Pengakuan. Kita tampung dulu jawabannya. Yang kedua, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Kesenangan. Apakah nanti benar? Kita tunggu. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Kesenangan. Ya, kita buktikan apakah jawabannya tepat. Iya. Kebebasan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini aku merasa bangga dan keren penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Dan menyetir mobil itu seru. Itu adalah suatu kesenangan. Ya, selanjutnya kemudian kita beralih ke keyakinan kelas. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Coba ustaz-ustazah saya mau tanya, apakah beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Beda apa tidak? Beda. Beda. Kalau beda kira-kira perbedaannya apa? Besar-besar. Ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tadi jawabannya beda. Kira-kira perbedaannya di mana ya? Pembuatannya. Pembuatannya gimana? Pembuatannya yang kalau peraturan kelas, iya sepenuhnya oleh guru. Di sini siswa tidak ada atau tidak terlibat dalam pembuatannya. Siswa hanya manut, melaksanakan, dan nanti ada suatu hukuman. Kemudian kalau keyakinan kelas, iya betul jawaban Usri.
disepakati juga oleh guru dan siswa. Jadi itu adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kita di sini teman-teman ustaz-ustazah mulai kita ubah cara berpikir kita yang dulu kita masih menggunakan peraturan kelas, kita ubah dengan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih antara siswa dan guru itu terlibat semuanya menjadi keyakinan kelas. Setuju ustaz-ustazah? Setuju. Di sini juga ada contohnya tadi ya, keyakinan kelas 3. Selanjutnya kemudian poin 5, posisi kontrol seorang guru. Jadi kita di sini sebagai seorang guru juga punya kontrol dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari atau tugas kita sebagai pembelajar. Yang pertama di sini ada penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari kelima ini yang lebih terkesan halus yang mana gitu? Iya, yang lebih terkesan halus adalah sebagai seorang manajer. Terima kasih video. Mari kita melihat dulu, kita saksikan video di monitor layar. Ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Suaranya Makan ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Ya, tadi di sini videonya adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira kalau kita laksanakan yang ini tepat tidak ustaz-ustazah? Kurang tepat. Kurang tepat ya. Di sini penghukum, di situ ada ciri-cirinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Semua hukuman dilakukan kalau yang penghukum. Kemudian ada suaranya tinggi dan bahasa tubuh mengintimidasi. Jadi di sini akan memberikan kesan mental kepada anak-anak bahwa dia adalah seorang pesalah, ya, pesalah yang berat dan akan menerima hukuman yang berat juga, ya. Jadi di sini ada
memberikan dampak mental kepada siswa yang melanggar. Selanjutnya video yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Gusti Naren. Suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Saya jantungan kalau ibu kepala sekolah. Iya, dari video tadi di sini kesalahan suatu anak itu juga akan berdampak juga kepada gurunya. Gurunya nanti akan mendapatkan tadi apa teman-teman? Teguran dari kepala sekolah. Jadi siswa pun diajak untuk memikirkan ya. Sampai astagfirullahaladzim ya. Siswanya juga ikut berdampak untuk memikirkan nanti konsekuensi kesalahan dari gurunya juga. Di sini nadanya bersuara lebih lembut, agak-agak lebay tadi ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ikut bersalah juga ataupun rendah diri, gitu kan. Kemudian lanjut video yang ketiga. Di sini adalah posisi sebagai teman. Mata Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Dari posisi kontrol ini adalah guru sebagai teman. Ya. Di sini tidak menyakiti
murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada dampak positif dan negatifnya. Kira-kira dampak negatifnya apa, Ustaz-Ustaz? Kalau kita seolah-olah menjadi teman, Kurang menghargai guru. kurang dihormati, kurang dihargai. Jadi kira-kira kalau sinaran itu dengan kita melakukan yang tadi sebagai teman, kira-kira Naren akan melakukan kesalahan itu lagi atau bertobat? Kemungkinan Iya, karena masih menganggap gurunya teman, ya, tidak ada suatu kesalahan yang ada atau fatal bagi Sinaren. Selanjutnya video keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, untuk posisi kontrol selanjutnya di sini adalah pemantau, yaitu mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kemudian juga berdasarkan peraturan dan ada konsekuensinya. Selanjutnya video terakhir, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk posisi kontrol yang terakhir tadi apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Jadi di sini sebagai manajer itu siswa diajak untuk berdiskusi ya, dari kesalahannya kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya ya, keyakinan kelas yang dilanggarnya, kemudian kita cari solusi atau konsekuensi ataupun solusi tadi ya, solusi yang akan kita laksanakan supaya permasalahan yang telah terjadi itu bisa tidak terulang kembali. Di sini berbuat sesuatu yang bersama dengan murid. Kemudian yang kedua, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan yang ketiga, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru yang tepat bisa kita laksanakan yang mana ya Ustaz-Ustazah? Iya, sebagai manajer. Monggo nggih. Sekarang mulai dari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan, mengaplikasikan ketika murid-murid kita ada yang terlambat ataupun melaksanakan atau melakukan perbuatan yang tidak benar ataupun salah, itu kita bisa mengingatkan kembali, mengajak diskusi mereka untuk bagaimana keyakinan kelasnya, kita mulai ajak diskusi, kemudian bagaimana solusinya, kita ajak anak-anak kita untuk berdiskusi sehingga mereka juga bersemangat juga untuk memperbaikinya. Setuju ya teman-teman? Setuju. Sepertinya sudah mulai agak lemas, letih, lesu ya. Tepuk-tepuk lagi ya. Iya, tepuk-tepuk semangat dulu ya. Tepuk satu, yes gitu ya, sambil bersuara. Bisa ya teman-teman, yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk semuanya. Terima kasih. Masih semangat ya, saudara semua? Iya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi ya. Di sini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tadi setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol guru, kita juga ada segitiga restitusi untuk mencari solusi ya, mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang anak-anak kita hadapi. Kemudian dengan restitusi ini dapat membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 3 poin ya, dari segitiga restitusi. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik
yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kemudian kita validasi tindakan yang salah, yaitu teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Jadi kenapa anak-anak kita salah itu pasti punya alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, ya, motivasi yang ada dalam diri kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Tadi ada suatu kesalahan biar tidak terulang kembali. Yang kedua, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang ketiga, anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita juga mencari bagaimana solusinya. Yaitu yang pertama, tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang ketiga, guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Jadi kita cari dulu bagaimana kesalahannya, kemudian apa penyebabnya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah kita kaitkan dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Yang pertama, anak akan termotivasi secara internal. Yang kedua, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, ya, hampir akhir. Di sini ada dokumentasi, ya, budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan, ya teman-teman, di kelas maupun di sekolah SD Terobani. Ada pembiasaan sholat berjamaah, kemudian ada penyambutan tim penegak disiplin, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, ya, di sini juga ada kegiatan anak-anak mulai pembelajaran yang aktif juga. Kemudian guru menuntun siswa dan guru pun juga melaksanakan refleksi, ya, setelah pembelajaran selesai. Nah, di sini juga ada dokumentasi kita sebagai seorang guru melaksanakan kolaborasi juga, sharing pada teman-teman guru yang lain, dan juga sharing kepada murid-murid kita bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu. Ya, terima kasih, thank you. Mungkin itu saja. Thank you, ya. Itu saja Ustaz-Ustazah atas perhatiannya. Semoga dengan penyampaian materi budaya positif ini bisa kita praktekkan, bisa kita laksanakan, sehingga murid-murid kita SD Terobani bisa menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia, ya. Sebagaimana tujuan pendidikan itu kita mengantarkan anak-anak yang selamat dan bahagia. Terima kasih untuk Ustaz-Ustazah semua. Untuk selanjutnya kita akan refleksi, ya, dari materi yang sudah saya
disampaikan tadi. Monggo perwakilan dari Ustadz-Ustadzah ada yang menyampaikan refleksi dari materi hari ini. Monggo dari teman-teman. Oh iya, Usyul, silakan monggo Usyul bisa ke depan yuk. Terima kasih ya Usyul. Kira-kira untuk refleksi hari ini dengan materi budaya positif, apa yang sudah Usyul dapatkan? Monggo. Alhamdulillah Us sangat bermanfaat sekali. Apa yang disampaikan tadi, saya juga mendapatkan ilmu baru, terutama saat kita ada masalah kepada murid, dengan menerapkan diri kita sebagai posisi manajer. Sepertinya itu sangat bermanfaat sekali dan ini adalah hal baru bagi saya. Semoga nanti saya bisa menerapkan seperti itu. Iya, terima kasih ya Usyul. Sama-sama Usyul. Ya, dari saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.